Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 dengan saya Pankrasia Rusri Rezeki, saya Mernawati Mariana Lami, saya Martohu Purba, saya Rahmawati Marias Ngaji. Di sini kami membuat media promosi kesehatan dengan mengangkat tema dampak anemia pada remaja. Selamat menyaksikan. Halo manis, aku punya satu pertanyaan nih buat kalian. Kalian sering merasakan lemah, letih, lesu, lunglai? Hayo loh, siapa yang sering mengalami kondisi demikian? Tahukah kalian, itu bisa saja akibat dari anemia loh. Dan hal tersebut sangat berbahaya. So, anemia itu apa sih? Anemia adalah suatu keadaan tubuh di mana kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah dibanding nilai normal menurut umur dan jenis kelamin. Biasanya anemia disebut kurang darah, lebih tepatnya kurangnya sel darah merah. Yang kedua, penyebab anemia. Teman-teman harus tahu nih bahwa penyebab tersering terjadinya anemia adalah kekurangan zat besi. Zat besi berperan dalam pembentukan hemoglobin ketika tubuh kamu membutuhkan banyak hemoglobin. Penyebab lain adalah kekurangan asam folat atau vitamin B9 dan B12. Yang ketiga, apa saja sih akibat dari anemia? Anemia menyebabkan banyak hal negatif buat tubuh kamu. Jika kamu anemia, maka kamu mudah terserang penyakit karena menurunnya kekebalan tubuh. Kurangnya asupan oksigen otak pada anemia juga menyebabkan penurunan konsentrasi yang berdampak pada penurunan konsentrasi belajar dan menimbulkan keadaan lemah, letih, lesu pada tubuh kamu. Keempat, cara mengatasi anemia. Nah teman-teman, dalam mengkonsumsi makanan setiap hari, kita dianjurkan untuk menerapkan panduan gizi seimbang yang digambarkan melalui tumpeng gizi seimbang. Terdapat 4 pilar gizi seimbang, yaitu mengkonsumsi beraneka pangan, melakukan aktivitas fisik, minum air putih 8 gelas setiap hari, dan berperilaku hidup bersih. Juga, perhatikan kebutuhan isi piringku, yaitu makanan pokok yang mengandung karbohidrat, lauk pauk yang mengandung protein, sayur sebagai sumber vitamin, dan buah-buahan sebagai sumber vitamin pula. Selain itu, konsumsi makanan vitamin C yang akan membantu penyerapan gizi. Dan teman-teman, jangan lupa untuk minum tablet tambah darah secara teratur. Untuk lebih memahami tentang anemia, kami telah membuat sebuah demonstrasi kasus anemia beserta penanggulangannya. Rahma, hei kenapa? Saya dari tadi malam sangat pusing, terus saya mau belajar besok ujian tapi saya tidak bisa konsentrasi untuk membaca materinya. Kasihan. Aduh Rahma, cuma kan kau belum nih. Sudah sih tapi sedikit saja. Rahma, ini sebenarnya Be datang ke sini tuh mau kasih tahu. Tadi tuh Be ada di grup WA ini ada informasi bilang ada di tenaga kesehatan dari puskesmas apa ini baru datang penyuluhan ke ini remaja. Saya mau ajak Rahma supaya besok kita sama-sama pergi supaya kan sekalian besok Rahma kasih tahu keluhan dong toh Rahma susah konsentrasi begitu. Selamat siang kakak dan adik-adik semua. Siang Pak. Terima kasih sudah datang di penyuluhan yang kami buat ini. Perkenalkan, saya Martohu Purba.
petugas kesehatan dari tenaga kesehatan Puskesmas Oisapa. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang dampak dari anemia pada remaja. Nah, di sini saya mau tanya ke kakak-kakak. Ini anemia apa itu anemia? Oh, oke, baik. Coba saya jelaskan apa itu anemia ke kakak-kakak. Nah, anemia ini adalah kekurangan sel darah merah pada tubuh kakak-kakak semua. Nah, jika kakak-kakak mengalami kekurangan sel darah merah, itu akan memberikan dampak yang sangat serius. Nah, di sini saya memberikan poster ada dampak anemia pada remaja. Saya bagikan ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya ke kakak-kakak ini. Ada yang sudah pernah sering merasa pusing atau konsentrasinya sering terganggu? Halo Pak. Oh, boleh jelaskan bagaimana perasaannya bagaimana? Saya tuh sering sekali merasa pusing. Terus ketika saya di sekolah itu Ya. menerima pelajaran itu sangat sulit untuk mendengarkan materi yang diberikan oleh guru, Pak. Jadi mungkin apakah saya terkena dampak anemia ini? Oh iya, itu kakak sudah jelaskan tadi beberapa dampak umum yang ada di poster ini. Coba kita lihat di sini, ada dampak umum dan dampak seriusnya pada remaja. Nah, saya akan memberikan penjelasan yang pertama itu penurunan imunitas tubuh. Nah, di situ kakak bisa jika mengalami anemia, penurunan imunitas dan kakak bisa lebih cepat terkena penyakit. Nah, yang kedua itu ada sering merasa pusing. Nah, seperti kakak yang berikan tadi, sering merasa pusing dan kebugaran dan produktivitas di situ juga dampak umumnya. Nah, di sini, nah setelah dari dampak umum tadi, kakak-kakak bisa lihat di poster itu ada dampak pada remaja. Nah, umur kakak sekarang adalah masa remaja kan? Nah, jadi di sini ada dampak yang sangat serius pada seumuran kakak ini. Yang pertama itu ada konsentrasi belajar menurun. Nah, seperti kakak tadi, kalau di kelas kurang konsentrasi saat belajar, itu merupakan dampak yang sangat serius bagi remaja. Dan yang berikutnya memperbesar risiko kehamilan ibu melahirkan. Nah, sebagai kakak-kakak adalah calon ibu-ibu, di sini kalau terkena anemia, ini memberikan dampak yang sangat besar, yaitu kematian ibu melahirkan. Nah, yang ketiga di sini menurunkan prestasi belajar. Nah, tentunya kakak pada remaja ini ingin memiliki prestasi yang baik. Nah, jika kakak memiliki anemia, dampaknya bisa serius, yaitu menurunkan prestasi belajar. Ya. Oke. Oh, berarti Ya, sudah. anemia ini Pak, dia sangat berbahaya ya Pak. Dari dia punya dampak saja, bukan hanya menurunkan konsentrasi belajar, tapi dampaknya juga berkelanjutan. Dan misalkan kalau kami nanti punya atau menjadi seorang ibu, berarti dampaknya juga besar ke kesehatan kami sebagai ibu hamil dan juga ke anak kami nanti. Nah Pak, pertanyaan saya, supaya saya bisa menghindari dampak-dampak dari anemia ini, bagaimana Pak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Nah, di poster ini saya sudah cantumkan juga bagaimana cara menghindari dari dampak anemia kepada kita, khususnya pada kakak-kakak di usia remaja sekarang. Nah, kakak bisa lihat di bagian bawahnya. Di situ saya cantumkan kita harus mengonsumsi makanan yang tinggi akan zat besi, asam fosfat, vitamin A, C, zinc, dan bisa meminum obat tambah darah. Nah, sebagai contohnya, kita bisa mengambil sayuran yang tinggi akan vitamin dan juga zat gizinya, seperti brokoli dan sayur bayam. Kakak-kakak bisa mengonsumsinya, seperti kalau buah, itu buah jeruk dan buah naga juga. Nah, kalau daging bisa juga daging ayam dan telur. Nah, di sini kebetulan saya membawa tablet untuk tambah darah. Nah, di sini saya akan memberikan ke kakak-kakak jika kakak mau menerimanya. Nah, di sini saya memberikan. Kakak mau? Wow, terima kasih.
Oke, baik. Nah, di sini kakak boleh mengonsumsinya agar terhindar dari dampak anemia yang saya jelaskan tadi. Kira-kira di sini ada yang mau bertanya kepada saya sebelum saya akhiri ini? Oke, baik. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya telah memberikan penyuluhan kepada kakak semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Rama, Hai Rani, ih bikin? lagi belajar. Wih, semangat yo. Iya dong. Kan kemarin kan kita sudah ikut ini penyuluhan. Nah terus kan kemarin tuh ini petugas dari kesehatan kan bagi ini obat ini TTD. TTD kan saya kan ini tuh kena dampak gejala anemia. Jadi saya sudah minum, saya sudah makan juga apa makanan yang ini kemarin sayur. mereka anjurkan sayur Baik. tuh. Ya saya sudah semangat. Saya juga ini konsentrasi belajar ini. Wih. Terima kasih juga informasinya ketemu. Iya, sama-sama. Jangan biarkan anemia merusak masa remajamu. Jaga kesehatanmu Sekarang juga.